suatu hal yang perlu kami apresiasi bahwa hari ini dengan kebesaran jiwa kita bersama, dengan komitmen kita bersama, yang hadir mau mengikuti dan tunduk pada itu. Itu kami berterima kasih, dan untuk mempersingkat waktu kami memberikan kesempatan kepada juru bicara atau perwakilan dari yang menyampaikan aspirasi hari ini untuk menyampaikan apa yang menjadi dasar aspirasi hari ini. Kami silakan. Iya, terima kasih Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Ketua DPRD Tanah Toraja yang kami hormati, dan semua Dewan Perwakilan Rakyat Tanah Toraja yang kami hormati, dan semua aparat-aparat keamanan yang kami hormati. Iya, yang menjadi aspirasi kami, Pak, yang menjadi aspirasi bahwasanya pertama di Kecamatan Biktuang telah terjadi survei di Lembang Baka, Pak. Masalah panas bumi yang akan dikelola di situ. Jadi kemarin masyarakat Lembang Bala sosialisasi, namun kesepakatannya di situ bahwa akan dihentikan. Tetapi kemarin lusa kami lagi mendengar kabar bahwa lanjut lagi survei, Pak. Itu yang menjadi aspirasi tetangga. Di sisi itu kami juga membawa dengan adanya tambang yang akan terjadi di Kecamatan Biktuang pula, Pak, yang dimana Lembang, Sasat, Bau, dan Sendana. Dan perizinan tambang itu, Pak, sudah terbit. 2 tambang yang akan masuk di situ, Pak. Pertama, PT Kristina S. Permido, luasnya 3.200 hektare. Kedua, PT Tator Internasional Industrial, luasnya 1.389 hektare. Jadi hari ini kami membawa aspirasi masyarakat bahwasanya Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah daerah kami, marilah bersama-sama memperjuangkan tanah kelahiran kita, Pak. Yang kedua, ketika tambang masuk di tanah Toraja ini akan mengurangi ekosistem perekonomian masyarakat, Pak, di mana akan tergesernya kultur budaya kita, adat istiadat kita, dan akan mengurangi konflik yang akan terjadi bersama dengan masyarakat, Pak. Jadi kami minta agar pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Tanah Toraja supaya bersama-sama dengan masyarakat memperjuangkan akan hal tersebut. Mungkin itu saja dulu, Pak. Sekian dan terima kasih. Masih ada? Supaya sekali selesaikan kita tidak berulang. Izin bicara. Genap saya hormati Bapak Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan seluruh anggota Dewan yang boleh menemui kami pada siang hari ini. Walaupun kami tahu bahwa Tanah Toraja sekarang sedang ada dalam keadaan yang tidak baik-baik karena COVID-19, tetapi itu tidak menyebabkan semangat kami untuk tetap berjuang, karena hati nurani kami terpanggil. Oleh karena itu, bersama saya dan masyarakat di sini, kami datang untuk menyampaikan beberapa aspirasi yang harusnya pemerintah dan wakil rakyat sebenarnya sudah tahu. Kita berbicara tentang
Tanah Toraja, Pak Dewan Wakil dan seluruh kawan-kawan di sini. Tanah Toraja sudah masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional dengan Bali. Kita maunya Tanah Toraja ini tetap asli, alamnya tetap dijaga, tidak boleh ada yang dikorek-korek. 2013 yang lalu, kami sekelompok pemuda dari Bituang datang di sini dan ke Pak Bupati. Di Bala itu yang paling cocok adalah pariwisata air panas. Pemerintah mengatakan ya terkuat dulu di masyarakat dan sebagainya. 2019 yang lalu, saya Putra Bituang hadir pada musyawarah Kecamatan Bituang yang kebetulan Pak Welem hadir, Pak Ketua bersama dengan Dewan. Di situ Pak saya sampaikan bahwa akan ada tambang di Sasak. Tapi Pak Ketua katakan nanti kami bicarakan di komisi yang membidangi hal ini. Tapi kami tunggu-tunggu tidak ada sampai masyarakat. Sehingga kami tahu ternyata tambang ini yang sudah dikeluarkan izin wilayah usaha pertambangannya oleh pemerintah daerah sendiri. Oleh sebab itu menjadi pertanyaan dari kami masyarakat, apa yang menjadi tujuan bapak-bapak ini untuk menyetujui investor-investor yang akan menambang alam ini? Saya kira bapak-bapak yang ada di sini adalah orang Toraja yang menghargai budaya, orang Toraja yang mencintai dan menjunjung tinggi budaya yang termasuk dalam alam. Jika kita paksakan, saya bukan ahli pertambangan Pak, saya hanya petani. Jika kita paksakan di bawah itu, di drilling itu, di bor ke bawah itu sampai kilometer, tidak kita berkaca di Sumatera Utara kemarin ada 5 orang yang meninggal akibat penempatan panas bumi ini. Saya kira itu akan menjadi contoh, menjadi acuan kita bahwa ternyata ini sangat berbahaya. Bentuk Karo akan bentuk gunung yang masuk dalam kategori gunung berapi aktif. Lalu mengapa kita harus menambangnya? Ini yang menjadi pertanyaan dari kami masyarakat. Kok pemerintah nasional tidak mengikuti apa yang mereka katakan? Katanya Tanah Toraja ini sudah masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional. Jika memang sudah masuk dalam kawasan strategis pariwisata, berarti yang dikembangkan adalah pariwisatanya, bukan yang memasukkan tambang yang akan menggerogoti alam itu. Sebenarnya bapak-bapak tahu apa yang terjadi di Tanah Toraja, bahkan lebih tahu daripada kami. Oleh karena itu, kami dari masyarakat ingin semoga dan harus seluruh izin pertambangan di Tanah Toraja itu dicabut. Kemudian kami menuntut Pemda untuk segera mensahkan peraturan wilayah adat, peraturan masyarakat adat. Karena dengan itu masyarakat adat bisa leluasa untuk mengelola hasil alamnya. Saya pikir pemerintah harus berpikir jeli di sini, fungsikan masyarakat sesuai dengan aturannya, ada petani dan sebagainya. Kalau tambang ini dibuka Pak, kami boleh katakan bahwa mungkin 0,01% masyarakat pribumi yang akan bekerja. Itu pun mereka akan bekerja kasar. Karena kami tahu SDM kami tidak sampai ke situ. Yang kedua, tambang ini akan merusak ekosistem alam yang ada di Bituang. Menurut informasi yang kami dengar, tahun 80 Kanada ingin menambang Sasak, tetapi pemerintah menolak. Karena mengapa? Limbahnya yang berbahaya. Karena limbah ini akan mengalir ke sungai yang ada di perbatasan Mamasa. Kita tahu sungai itu Pak digunakan oleh orang Pindrang sebagai irigasi persawahan mereka. Pindrang adalah lumbung padi Sulawesi Selatan. Jika itu tercemar, maka bagaimana kita? Sawah kita tidak cukup. Sawah kita tidak cukup untuk menopang pertanian yang ada di Tanah Toraja. Oleh karena itu, Pemda harus mempertimbangkan betul-betul untuk menyetujui pertambangan yang ada di Tanah Toraja dan harus ditolak.
Tidak boleh ada tambang, tidak boleh ada pengerusakan alam. Karena Toraja ini kita dikenal oleh dunia, bukan hanya Indonesia. Karena budayanya, Pak. Kita harus bersyukur apa yang telah diberikan alam kepada kita selama ini. Alam sudah memberikan kita kedamaian, kenyamanan. Tetapi kita tidak tahu, ya, sampai di mana para elit-elit ini untuk berpikir mesejahterakan rakyat hanya untuk dengan tambang. Saya kira tambang tidak cocok karena Toraja. Yang cocok adalah perkebunan, pertanian, perdagangan. Harusnya pemerintah memikirkan hasil bumi yang ada dari Bituang itu atau dari tanah Toraja ini, carikan pasar yang betul dan tepat supaya masyarakat bisa menjualnya, hasil tanahnya, hasil perkebunannya dengan baik. Ini yang kami tidak paham, Pak. Kenapa bisa tambang masuk dengan jalur mungkin bawah tanah underground ini? Pasti ada kompromi. Bagaimana, Pak? Betul. Belanda saja masuk ke Indonesia pas saat itu ada pribumi yang kompromi. Sekarang ini Belanda baru ingin merampas tanah kita hanya dengan selembar kertas. Kalau Belanda dulu ingin merampas tanah kita dengan senjata, sekarang hanya dengan selembar kertas mereka ingin merampas tanah air kita. Oleh karena itu, sebagai perwakilan masyarakat adat, kami akan menolak hal ini terjadi. Pertama, cabut izin usaha pertambangan seluruh tambang yang ada di Tanah Toraja. Kedua, terbitkan secepatnya peraturan daerah tentang hak-hak adat Tanah Toraja, supaya jangan ada lagi klaim-klaim di antara kita. Karena mengapa, kawan-kawan? Rakyat yang menciptakan negara ini, bukan negara yang menciptakan rakyatnya. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah dipekerjakan rakyat harus berpikir betul-betul hanya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri dan kepentingan kelompok semata. Mungkin itu dari saya, nanti kita berkembang dalam diskusi ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang saya kurang berkenan di hati bapak dan ibu saudara. Saya hanya manusia biasa dan hanya ingin peduli dengan alam. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada yang menambahkan? Kalau yang sudah tidak usah diulangi, tambahan saja ke masyarakat. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya langsung saja bahwa selanjutkan apa yang disampaikan kawan saya 2 orang, bahwa kedatangan kami hari ini, bahwa yang pertama kami mau minta bagaimana izin tambang yang ada di Bituang itu dicabut. Di Bituang itu ada 2 perusahaan, Pak, dan sudah disampaikan tadi oleh teman saya 2 perusahaan itu. Dan kemudian yang kedua, eksplorasi panas bumi yang ada di Lembang Balang. Nah, ini kan ada tuntutan, ada 6 tuntutan yang dia mau minta sebenarnya, Pak. Bagaimana supaya dalam hal ini DPR dan pemerintah daerah dalam hal ini bagaimana komitmen terhadap bagaimana hak-hak wilayah masyarakat adat yang ada di Bituang. Nah, itu yang pertama, Pak. Kami sampaikan bahwa kami harus tahu sebenarnya, Pak, bahwa Nrekang yang bisa dikatakan Nrekang itu dia sudah ada perda wilayah hukum adatnya, dan sudah ada 2 dan sudah ada 4 SK penetapan wilayah adat yang ada di Nrekang. Tetapi Tanah Toraja itu dia punya histori yang jelas, dia punya akar sejarah yang jelas tentang bagaimana wilayah masyarakat adat itu. Tetapi kenapa sampai hari ini Nrekang saja dan beberapa daerah lain yang bisa dikatakan akar historinya dan sejarah adatnya itu kurang jelas, tetapi mereka bisa menerbitkan perda wilayah hukum adat. Dan sedangkan Toraja yang punya akar histori, akar sejarah yang jelas, itu kenapa tidak sampai hari ini tidak diterbitkan? Nah, ada 2 kemungkinan sebenarnya. Pertama, karena jangan sampai ada tumpang tindih izin antara wilayah hukum adat dan industri. Itu yang kedua. Apakah misalkan di sini pemerintah daerah lebih mementingkan daripada pengakuan wilayah adatnya di situ, atau kepentingan daripada investor yang ada di situ? Itu ada kemungkinan yang kedua. Nah, kemudian yang ada di Lembang Balang itu adalah dia lokasinya berada dekat dengan pemukiman, Pak. Berada dekat dengan pemukiman. Nah, kemudian terutama yang ada tambang di Lembang Sasak, Lembang Pau dan Lembang Sandana.
Tambang itu dia mengkapling 3 lembang itu Pak. 3 lembang masuk dalam wilayah konsesi pertambangan itu. 3 lembang masih menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi dengan cara menggusur nanti. Di 3 lembang itu ada tokonan, ada petani, ada liang. Dan kalau tidak percaya nanti kita turun sama-sama. Dan kami punya dokumentasi tentang. Tetapi kenapa diterbitkan izin di situ? Izin tambang lagi. Dan tahulah bagaimana pertambangan, bagaimana cara kerja pertambangan. Cara kerja pertambangan itu adalah membuka lahan yang ada di atasnya. Kemudian persoalan kedua, dia ada di hutan, kawasan hutan lindung. Dan sebagian besar dan sebagian wilayahnya masuk hutan produksi terbatas. Dan masih ada terbit kawasan konsesi di situ. Dan bahkan sampai hari ini izinnya dia sudah izin operasi produksi. Dia tinggal beroperasi. Dan kawasan dia statusnya dia masih kawasan hutan lindung. Dan bahkan pemukiman masyarakat diklaim sebagai hutan lindung. Makanya sampai hari ini kepemilikan lahan masyarakat yang ada di 3 lembang itu mereka tidak punya lahan. Kalau tambang masuk mereka langsung menggusur saja karena masyarakat tidak punya alas hak yang kuat, tidak punya sertifikat karena diklaim oleh kuasa hutan. Tetapi kenapa investor bisa masuk dengan mengklaim beberapa lembang itu? Saya itu. Nah kemudian Pak, ini kan penggunaan kawasan hutan ini dia masih ada istilahnya izin pinjam pakai dari kawasan hutan. Nah dan Pak kedua masih ada kewenangan DPR dalam memberikan rekomendasi dalam izin pinjam pakai kawasan hutan dari kementerian. Masih ada kewenangan DPR di situ untuk memberikan rekomendasi. Dan Pak kedua kan tongkonannya di Masanda, tongkon kampungnya di Masanda dan tongkonannya di Masanda. Apakah Bapak mau mengorbankan tongkonan Bapak demi pertambangan di atas itu? Dan kalau memang Bapak tidak percaya, nanti kita beda petanya bagaimana pertambangan itu mengkapling sampai di sana. Dan mata air yang ada di kampung Bapak itu dia sebenarnya ada di atas gunung tempat pertambangan. Jadi Pak itu apakah Pak itu mempermasalahkan tongkonannya dengan pertambangan yang ada di atas? Dan intinya di sini. Jadi kami minta bahwa karena ada beberapa hak daripada masyarakat di situ meminta untuk jangan ada pertambangan di situ. Dan coba sampai hari ini, mulai daripada eksplorasi sampai izin operasi produksi, masyarakat di bawah tidak tahu bahwa ternyata ada tambang di daerah mereka. Tapi tidak ada sosialisasi dan konsultasi publik terhadap pertambangan yang ada di daerah mereka. Memang kami dapat berita bahwa ada sosialisasi dan konsultasi publik. Tetapi coba lihat lebih jauh ke masyarakat di dalam, masyarakat tidak tahu dan bahkan masyarakat menganggap bahwa perusahaan yang masuk ini yang ada di dalam masih PT Sasar. Itu PT Sasar dia perusahaan tonglan atau lama sekali gitu. Ternyata izinnya terbit just the next moment gitu. Dan masyarakat belum tahu bahwa ternyata sudah terbit. Dan seharusnya sudah terbit izin dia paling 5-15 hari itu diumumkan ke masyarakat. Dan masyarakat belum tahu gimana. Itu permasalahannya. Di situ kuncinya. Bahwa masyarakat belum tahu di bawah. Mereka semua mau digusur, mereka mau lahan pertaniannya diambil, tetapi mereka belum tahu ternyata daerah mereka itu mau. Berarti itu ada sosialisasi, ada konsultasi publik terhadap masyarakat di Lembang Balai. Nyata dia sudah mulai panas bumi di Lembang Balai itu dia sudah mulai dari 2009. Dia sudah mulai dari 2009, 2014 pada saat eksplorasi pendahuluan pengeboran pertama mata air yang ada di Lembang. Dan coba jalan-jalan ke Lembang Balai, pari-pari persawahan di situ sudah kering. Dan itu bukti nyata bahwa panas bumi ini menghilangkan air, menghilangkan mata air warga. Dan lokasi panas bumi daripada sumber mata air warga, satu-satunya sumber mata air warga yang ada di Lembang Balai itu dia kurang lebih 500 meter dari jarak lokasi situ. Di mana lagi masyarakat Lembang Balai akan mengambil air untuk kebutuhan hidup? Itu mungkin Pak. Jadi itu yang kami mau, bahwa bagaimana supaya Tanah Toraja aman daripada investasi, aman daripada investor, bagaimana bagaimana Toraja ini supaya diakui sebagai daerah yang sangat
mempertahankan adat istiadatnya, supaya bagaimana Perda pengakuan wilayah hukum adat itu segera disahkan. Dan dia, info yang terakhir kami dapat bahwa dia sudah masuk prolegnas, program legislasi daerah, tetapi DPR tidak mau sahkan. Isinya apakah betul DPR tidak mau sahkan atau tidak? Itu. Karena apa? Toraja itu dikenal karena budayanya. Dia dikenal sampai luar negeri. Tetapi apakah sinkron ketika kita adakan Rambu Solo di sini, ledakan plastik di atas, pertambangan itu meledak, sinkron kan? Dan masyarakat datang berwisata lewat mobil trek pengangkut pertambangan. Jadi tergantung komitmen kita, apakah Toraja kita kirim ke arah pariwisata dan budayanya, atau kita kirim ke arah industrinya. Harus komitmen di situ saja, Pak. Kalau memang wisata, kalau memang budaya ya budaya, kalau memang industri ya industri, itu saja. Karena itu istilahnya, Pak. Makanya itu kami awas segera kabur, Pak. Dan masyarakat di bawah kita untuk disebut di sini. Nah, terakhir, Pak, mungkin masalah rekomendasi penghentian para sebelum yang ada di Papua. DPR kan sudah keluarkan itu. 2 hari setelah penetapan, tim surveinya masuk. Makanya kami minta di sini bagaimana pola pengawasan daripada DPR dalam hal rekomendasi yang sudah dikeluarkan dalam penghentian dari para sebelum yang ada di Papua. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Sudah terwakili ya? Aspirasi sudah terwakili oleh 3 berbicara ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua sudah menyampaikan maksud dan tujuan kehadiran dalam gedung DPRD hari ini untuk menyampaikan aspirasi untuk memperjuangkan hajat hidup orang banyak dan lebih penting terhadap kepedulian lingkungan. Terima kasih apa yang telah disampaikan, dan hari ini bukan kebetulan tapi memang kehadiran Pak Sekda, kehadiran Pak Wakil Bupati sekaligus akan memberikan informasi kepada kita semua seperti apa kondisi baik dari sisi administrasi maupun aktivitas yang terjadi di Balang. Namun perlu kami menyampaikan kepada kita semua, seluruh kawan-kawan, bahwa bukan kami tidak memberi perhatian kepada Sasak, namun berdasarkan aspirasi yang masuk di lembaga yang terhormat ini, baik informasi aspirasi awal maupun surat yang masuk hari ini, memang kita fokus di pada 10 malam. Sehingga bolehkah itu kita selesaikan dulu terkait dengan kondisi yang terjadi di mana kita bicarakan hari ini. Sasak, saya kira kita tinggal melakukan kunjungan seperti apa yang terjadi di Sasak, sehingga kita bisa fokus hari ini. Karena surat yang masuk memang terkait dengan ada studi di Balang. Dan itu juga yang menjadi dasar DPRD, khususnya Komisi 3 melakukan rapat berdasarkan surat yang masuk atas nama masyarakat Balang. Itu kami tawarkan sehingga kita tidak terlalu banyak agenda yang kita bicarakan, tapi kita bolehkah kita fokus dulu pada 10 Balang dulu, karena itulah aspirasi yang disampaikan oleh rakyat. Boleh seperti itu dulu. Oke, kami berjalan silakan Pak Wadlan. Baik. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Yang terhormat Ketua DPR dan seluruh anggota yang terhormat yang juga menerima aspirasi. Memang sengaja kita gabung di sini karena untuk mempersingkat waktu, karena kita memang masa pandemi. Yang saya banggakan dan hormati Bapak Sekda, secara khusus adik-adik aliansi mahasiswa Kuala Taman yang hadir di rumah rakyat hari ini, serta teman-teman media, aparat
yang mengawal penyampaian aspirasi ini sehingga boleh berjalan dengan tertib, aman, sekalipun agak melenceng sedikit dari protokol. Yang pertama tentunya kami memahami kegelisahan daripada adik-adik mahasiswa aliansi tolak aman. Apalagi kalau mengacu pada beberapa referensi, dan saya juga dengar sebelumnya bahwa dia seolah-olah membandingkan Lapindo dengan yang disasar. Perlu diketahui adik-adik sekalian, ya Bapak, bahwa ini masih tahap eksplorasi, ya, baru penyelidikan, sehingga nanti akan dilihat bagaimana dampak sosialnya, bagaimana dampak lingkungannya, bagaimana terhadap masyarakat setempat. Dan penelitian belum tentu untuk dilanjutkan, ya, belum tentu untuk dilanjutkan karena itu prosesnya masih sangat panjang. Ini perlu kita pahami semua dulu ini, ya, sehingga kita betul-betul satu langkah, satu kata, satu kata untuk nanti menyampaikan ke pusat, karena ini semua dibawa kendali pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM, termasuk juga izin pemerintah hanya memberikan dan juga memenuhi kriteria persyaratan yang diminta. Ya tentunya pemerintah daerah dalam hal ini tidak akan mungkin bisa menolak, karena ada aturan-aturan yang tentunya berlaku secara nasional, karena kita ini masih bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, saya kira kita sepakat yang diusulkan sangat tadi soal pengakuan hak layak adat, dan saya kira ini yang memang sudah sangat terlambat ini. Dan mudah-mudahan nanti melalui para anggota dewan yang terhormat ini, saya kira ini sudah sekian lama juga memang diusulkan seperti ini, dan beberapa pemerhati masalah adat dari tongkonan-tongkonan yang ada di seantero Buni dan tempat ini sudah sering menyuarakan soal ini, sesegera mungkin menetapkan perda masalah pengakuan hak layak adat. Dan saya kira kami mendukung sepenuhnya. Ya, kami mendukung sepenuhnya. Yang ketiga, saya juga mendukung adik-adik sekalian yang menyuarakan tentunya untuk kepentingan masyarakat umum. Ya, bukan menyuarakan kepentingan kelompok. Dan kami sangat mendukung. Saya pribadi, sekalipun tanggal 16 sudah selesai masa tugas saya, amanah saya yang dipercayakan oleh masyarakat Tanah Toraja, termasuk adik-adik yang hadir hari ini, tetapi apa yang disuarakan hari ini tentunya kami sangat mendukung. Ya, untuk segera kita realisasikan sehingga pengakuan hak layak adat itu betul-betul, karena memang banyak persoalan benturan-benturan di lapangan selama ini. Satu sisi kita mau bertindak, tetapi persoalannya aturannya tidak. Ya, itu apa yang disampaikan oleh saya di belakang tadi, bahwa rekam saja, tetapi jangan dibilang tidak jelas. Ya, di bawah juga mereka jelas. Ya, seharusnya kita yang dulu mempunyai perda masalah pengakuan hak adat di 19 kecamatan di Kabupaten Tanah Toraja. Ya, perda yang disampaikan saya ingin sangat merakyat. Dan yang paling terakhir, karena kita dibatasi waktu, tidak boleh lebih dari 1 jam berkumpul. Ya, jangan pernah lelah untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Ya, sekalipun kadang-kadang ya ada juga upaya-upaya provokasi dari luar. Ya, tetapi saya percaya bahwa ini adalah calon-calon intelektual muda, calon-calon generasi pengganti kami yang sudah usul, yang nantinya akan kita berikan ke tempat, mungkin 2-3 tahun yang akan datang sudah bisa duduk depan itu menggantikan kami yang sudah tua-tua ini. Oleh karena itu, apresiasi yang sangat atas kepedulian daripada teman-teman, sahabat, adik-adik sekalian hadir mewakili masyarakat dari Kecamatan Bintuan hari. Saya kira itu dari saya, dan
akan ditambahkan oleh Pak Sekda. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPR, Ketua Komisi, beberapa anggota dewan yang hormat, Pak Komisi, Kapolres Perwira, teman-teman saya dan teman-teman adik-adik mahasiswa yang berkesempatan ini. Lanjut yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, khusus untuk Walau. Kegiatan di sana adalah kegiatan eksplorasi, tahap penyelidikan. Belum ada kegiatan tambang atau semacamnya. Perusahaan mana yang kerjakan belum ada. Eksplorasi ini untuk mengetahui, untuk mendapatkan gambaran, data dan informasi. Eksploitasi ke sana nanti masih jauh perjalanan. Belum ada kegiatan-kegiatan eksploitasi di sana. Izin pun untuk melakukan eksploitasi itu melalui tahapan-tahapan yang panjang dan banyak persyaratan kewajiban yang harus dipenuhi ke sana. Jadi belum ada kegiatan atau investor yang melakukan eksploitasi di sana. Ini baru tahap penyelidikan dan dilakukan oleh Kementerian SDM. Ini yang di sana. Dan berikut bahwa kegiatan di sana juga masuk dalam kawasan hutan, masuk dalam fungsi kawasan konservasi. Di dalam kawasan konservasi ini berbeda persyaratannya dengan fungsi kawasan hutan lain. Tahapan dan persyaratannya akan lebih rumit kalau berada dalam kawasan konservasi ketimbang kawasan hutan produksi, entah hutan produksi tetap atau hutan produksi terbatas, maupun kawasan hutan lindung. Itu yang masih jauh perjalanan. Kegiatan tambang di sana, investornya siapa? Belum ada yang tambang di sana. Baru tahap penyelidikan. Mau tahu datanya, informasinya, gambarannya seperti apa. Nanti akan diolah lebih lanjut. Masih jauh perjalanan. Berikut, walaupun sudah ada pertemuan-pertemuan sebelumnya. November yang tahun 2020 sudah ada pertemuan di Kecamatan Biktor. Bulan Januari lalu sudah ada juga konsultasi pagi di Makassar. Ini semua nanti jadi bahan masukan. Dan sekarang terima kasih, apresiasi juga dari adik-adik mahasiswa untuk datang menyampaikan, untuk menjadi awasan buat pemerintah dan bapak-bapak dewan yang terhormat untuk memperhatikan ke depan seperti apa. Yang berikut, masalah adat. Masyarakat adat. Kalau dulu Tanah Toraja masuk dalam 32 wilayah adat. Tahun 2005 juga sudah ada keputusan Bupati mengenai masyarakat adat. Itu tanggal 5 Februari tahun 2005. Dan pemerintah saat ini juga beberapa tahun yang lalu sudah melakukan penelusuran adat dan budaya. Tinggal kita matangkan, tinggal dari kecamatan-kecamatan yang harus matangkan dorong supaya diagendakan jadi prolegda. Ini yang harus kita jadikan, karena walaupun di dalam wilayah adat masih ada klaster-klaster beda-beda karakteristik adat. Ini yang nanti tolong bantu kita sama-sama dulu bersama untuk kita dorong ke depan. Dan memang perlu kita memberikan ruang kepada masyarakat adat. Yang berikut, tadi kedengaran bahwa masuk dalam kawasan hutan. Sejak tahun 2014, setelah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa kelola kawasan hutan itu bukan lagi di kabupaten, tetapi sudah di tingkat provinsi dan pusat. Sehingga daerah di sini tidak ada OPD-nya, organisasi perangkat daerah yang melakukan pengurusan tentang kawasan hutan. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa itu di tingkat provinsi. Sekali lagi bahwa apa yang adik-adik mahasiswa perjuangkan, kami juga akan mengawal itu. Kami akan mendukung apa-apa yang memang berdampak merugikan bagi masyarakat. Tentu dalam kegiatan pembangunan ini
pasti aspek kelestarian lingkungan itu tetap dijaga, ramah lingkungan tetap dikedepankan. Bagaimana memperhatikan aspek teknisnya, bagaimana memperhatikan aspek masyarakatnya, sosial masyarakatnya, selain aspek administrasi. Ini 3 komponen, beberapa komponen harus diperhatikan semua. Jadi khusus untuk Bala, ini masih tahap penyelidikan, eksplorasi, belum eksploitasi. Investor mana yang kerjakan belum ada. Kapan dikerjakan investor mana belum ada. Jadi ini baru tahap eksplorasi. Mungkin itu sementara Pak Dewan, Pak Wakil, Pak Ketua, dari mahasiswa. Terima kasih. Iya, terima kasih telah berkenan kami menanggapi dari 2 bicara tadi. Jadi Bapak tadi sudah katakan bahwa ini adalah aturan dari atas dari nasional. Ya, tentu belum di bawah memang sementara belum ada yang investor yang masuk. Tetapi analogi kalau kita sudah memiliki orang suka dia sama dengan kita katakan ini. Jika ada namanya diri untuk ditambah, baik penelitian dan survei dan sebagainya, berarti ada usaha dan upaya untuk melakukan pertambahan di Tanah Toraja. Oleh karena itu, kita setiap hari sebelum hujan Pak, kita tolak dari awal dulu. Daripada nanti kalau sudah terbit biji dan sebagainya, itu sangat susah untuk menempuh jalan hukum. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah kita tolak hari ini. Dan kemudian terbitkan perda masyarakat Arab untuk melindungi hak-hak masyarakat Arab di situ. Memang kita diatur aturan dari atas Pak. Tapi aturan yang tertinggi di negara kita memang adalah keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada pemerintah dari pusat atau pemerintah daerah memikirkan keselamatan warga yang ada di Tuang secara khusus. Kita harus dipikirkan Pak bersama-sama. Kami yang datang di sini adalah kelompok pemuda, bukan dari siapa-siapa Pak. Bahkan saya petani. Karena kami peduli. Oleh karena itu, gimana memang masih tahap eksplorasi, tapi untuk mematahkan itu kita tolak Pak. Kemudian sekarang nantinya ini benih mau tumbuh, kita semprot. Jangan nanti menunggu baru mau bicara. Itu kan sudah tidak bisa lagi Pak. Itu yang kita masyarakat harapkan. Jadi apapun itu, kegiatan apapun yang ada di Tanah Toraja yang berhubungan dengan pengerusakan alam, eksploitasi alam nantinya, itu harus kita tolak. Tidak boleh ada toleransi. Harus kita menolak. Yang sampai kita berikan ruang mereka. Berarti kalau kita berikan ruang mereka, berarti kita memberikan mereka fondasi yang kuat untuk masuk. Karena tidak semua masyarakat di Tanah Toraja ini menolak tambang. Ada yang juga yang mau. Itu yang menjadi berbahaya nanti Pak ketika ada konflik antara pro dan kontra di kalangan masyarakat. Nah itu kami tidak mau. Kami hanya ingin Toraja ini aman. Kita pergi ke rembut itu, kita saling dihargai dan sebagainya. Nah itu pertimbangan kami Pak. Jadi apapun itu, di bawah itu tolak. Hanya di bawah Pak. Karena yang kami sarankan hari ini ada salah satu juga yang lagi sangat penting karena dalam tahap eksplorasi ini. Oleh karena itu, bagaimana komitmen bapak-bapak yang ada di sini mengawasi dan menolak apa yang sedang ada di Tanah Toraja. Terima kasih. Sekian. Terima kasih Pak. Jadi selanjutnya ini kan dari pemaparan ini kan bahwa dia hanya berputar-putar di masalah panas buminya, dan berputar di masalah perdadatnya. Nah, bagaimana dengan Sasak di bawah Pak? Bagaimana dengan Bau dan bagaimana dengan Sandana yang sudah dikapling konsesi wilayah pertambangan? Nah, bahwa betul bahwa di Sasak itu atau Lembang Bala itu dia baru sementara survei, istilahnya survei pendahuluan. Nah, dari survei itu adalah dia baru penentuan dan nanti ditetapkan sebagai WKP istilahnya, wilayah kelola panas bumi. Tetapi intinya di sini Pak, bahwa panas bumi yang ada di Lembang Bala itu dia ditargetkan masuk proyek strategis nasional.
Kalau dia sudah terbit WKP, dan nanti kan sudah terbit WKP baru lelang, baru ditahu investor siapa, perusahaan mana yang akan diambil. Tetapi kalau kita kasih celah masuk melakukan survei ini kemudian terbit WKP, yakin dan percaya dan dipastikan masuk di perusahaan. Karena dia masuk dipastikan masuk dalam wilayah proyek strategis nasional. Karena ingin memenuhi kebutuhan energi listrik dari panas bumi itu, kalau berbicara skala nasional, kebutuhan energi panas bumi itu ditargetkan 7.000 MW. Dan yang sudah tercapai sampai hari ini baru 2.000 MW. Dan dalam jangka 2021 sampai 2025 itu masih ditarget per tahun itu 1.000 MW per tahun daripada panas buminya. Dan itu aja ditarget dua WKP, WKP Pala dan WKP Sagala, Pak. Makanya ketika misalkan tidak ada komitmen dalam hal ini, bagaimana menghentikan secara total survei yang ada di Lembang Pala, kemudian nanti terbit WKP, dipastikan itu akan masuk ke perusahaan. Makanya jangan selalu berbicara prosedur-prosedur, tetapi bagaimana komitmen daripada Bapak pengambil kebijakan ini. Bapak kan pengambil kebijakan, jangan hanya mendukung. Bapak mengambil kebijakan dan bagaimana melakukan tindakan terhadap perusahaan yang masuk ini. Jangan hanya sekedar mendukung, tetapi bagaimana Bapak sebagai pengambil kebijakan mengambil tindakan bagaimana supaya ini tidak masuk. Kemudian lanjut Pak, bahwa Pak Ketua bilang bahwa kita fokus saja dulu yang masalah Lembang Balanya. Tambah juga itu sangat urgent Pak, urgent sekali. Dia sudah ada terbit izin operasi produksinya, dia tinggal beroperasi. Kenapa masih ditinggal-tinggal? Apakah nanti baru ada bencana baru kita mau bertindak? Apakah nanti tokenannya Bapak hancur baru mau bertindak? Sesibuk apa sih DPR sehingga dalam hal itu mau diterakhirkan? Sementara coba lihat yang paling urgennya bagaimana. Ini kan coba DPR sudah berapa kali keluarkan rekomendasi. PLT Malaysia saja dia rekomendasi untuk PLT Malaysia. Tetapi sampai hari ini apa pola pengawasan DPR terhadap PLT Malaysia? Artinya keluarkan lagi rekomendasi, baru 2 hari keluarkan rekomendasi, masuk tim surveinya. Gimana pola pengawasan DPR? Pak, PLT Malaysia Bapak sudah keluarkan rekomendasi sudah 2 kali. Rekomendasi pertama ada 7 rekomendasi, desi kedua ada 10 rekomendasi. Sampai hari ini bagaimana pola pengawasannya? Kemudian keluarkan lagi rekomendasi kemarin, yang sementara, tetapi sampai hari ini baru 2 hari keluar rekomendasinya masuk tim survei. Jadi Bapak ada rekomendasi tanpa ada tindakan. Tindakannya gimana Bapak? Sebagai pengambil kebijakan, sebagai hal pengawasan. Dan itu yang kami mau dan yang kami butuh. Makanya komitmen harus kita cari di sini. Jangan hanya mendukung dan mendukung saja. Kalau sekedar mendukung banyak juga yang bukan. Tetapi Bapak sama pengambil kebijakan bagaimana tindakan dalam hal mempertahankan ruang hidup wilayah kelola masyarakat yang ada di situ supaya mereka tidak dieksploitasi dari ekspansi pertemuan ini. Dan itu yang masyarakat butuh. Masyarakat tidak tahu masalah aturan-aturan. Masyarakat hanya mau pengakuan. Masyarakat hanya mau pengakuan terhadap wilayah kelola mereka. Pengakuan secara hukum. Kalau Bapak berbicara perizinan berbicaraannya, terus kenapa misalkan masyarakat tidak diikutkan konsultasi? Kenapa masyarakat tidak diikutkan sosialisasi? Sementara izinnya sudah terbit. Nanti baru masuk beroperasi masyarakat belum tahu bahwa ini ada apa. Karena masyarakat tidak tahu di bawah. Makanya itu jangan hanya sekedar rekomendasi saja Pak. Tapi butuh bagaimana tindakan secara tegas bagaimana mengambil kebijakan ini bertindak dilakukan supaya menghalau bagaimana industri itu masuk. Ini ada 2 perusahaan ini 2 Pak. Kristin Expo Mining dia 2019 terbit izin operasi produksi. Kalau Tatur Internasional Industrial dia baru izin operasi, izin usaha pertambangan eksplorasi. Nah tinggal di sini. Jadi masih ada satu sebenarnya Pak, bahwa PTC dia masih ada izin lingkungan satu. Dia masih ada izin lingkungan.
Dan bupati Kabupaten Tanah Toraja dia punya hak untuk tanda tangan untuk penerbitan izin. Untuk izin lingkungan. Makanya saya minta di situ. Kemudian DPR dalam hal penggunaan izin pinjam pakai kawasan hutan, DPR masih punya hak di sini. Kalau memang DPR betul-betul ingin melindungi masyarakat adat, ingin melindungi lingkungan hidup, jangan berikan rekomendasi untuk terbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari kementerian. Kalau kita berbicara prosedur, tetapi intinya Pak, masyarakat masih punya hak veto. Walaupun ada undang-undang minerba baru yang menghilangkan hak veto masyarakat, tetapi masyarakat sebagai pemilik sah wilayah tersebut, mereka punya hak untuk menolak tersebut terhadap perkembangan. Dan kebanyakan masyarakat itu menolak Pak. Makanya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kampanye dipaksakan, ada konflik yang sangat berat dan sangat ada konflik horizontal yang akan terjadi. Contohnya bala saja, bala survei saja sudah ada konflik. Sudah ada. Bahkan waktu saya di jalan, pernah anak mudanya mau ingin berkelahi. Gara-gara itu. Makanya itu mengambil kebijakan bagaimana komitmen Bapak terhadap bagaimana tindakan itu. Itu saja dulu Pak, bagaimana komitmennya terhadap bagaimana persoalan ini. Kita butuh komitmen, jangan hanya mendukung dan terpikir lintas. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Pak Sekdes Bandung, kita, rekan-rekan Pak Ketua DPR, dan saudara-saudara saya baik dari mahasiswa maupun masyarakat yang hadir di tempat ini. Kita bicara persoalan bala. Tetapi kebetulan saya ketua komisi dan menerima kemarin. Tetapi kita jangan cari ada dulu. Mari saya juga baru tahu persoalan bala. Karena bukan dapil saya di sana. Anggota dewan kalian kan ada di sana. Sudah komunikasi belum? Sudah belum? Ya itu. Maksudnya saya ada prosedurnya tahu. Tetapi begini Dindanku, saya ini pernah kerja di tambang. Tapi tambang emas. Kalau geothermal itu bukan tambang. Ya. Ya, maksudnya kita bicara bala dulu. Satu-satu dulu, satu-satu. Iya, itulah saya bilang makanya tadi kan bicara tambang. Makanya nah, tunggu dulu deh. Tadi kan ada bicara, saya kasih kesempatan, saya mendengarkan dengan baik. Supaya kita ada diskusi cari solusi, bukan menang-menangan, toh. Ya. Jadi di sana ada, makanya kami panggil kemarin, kami rapat, ada apa di sana, kenapa terjadi seperti ini. Satu yang saya bisa tanggap bahwa sosialisasinya kurang, bahwa di sana itu betul menurut penjelasan Pak Wakil tadi itu dari Kementerian SDM, jadi bukan investor. Jadi pemerintah Tanah Toraja hanya memfasilitasi. Ibarat kita menjual, ibaratnya kalau eksplorasi itu ibarat kita ini penjual baju. Contoh, orang masuk boleh dong lihat-lihat baju. Yang menjadi masalah ketika dia ingin membeli, di situ ada proses realisasi. Kira-kira seperti itu. Sebab kita juga tidak bisa seperti Pak Wakil tadi bilang, kita ini bagian dari pemerintah Republik Indonesia. Kita ada undang-undang dasar, mungkin adik-adik yang lebih tahu tentang undang-undang dasar. Kan di situ ada pasal bumi dan air dikuasai negara. Kita tidak bisa menolak sepihak. Bahwa nanti ketika dia ada proses seperti itu, baru kita bicara. Dan itu namanya izin lingkungan, bukan AMDAL loh ya. Yang dikeluarkan itu izin lingkungan, bukan AMDAL. Kalau AMDAL itu yang tadi proses legislasi. Bagaimana AMDAL di sana, bagaimana penduduknya di sana, bagaimana sosialnya, bagaimana sungai yang ada di sana muncul, bagaimana pertaniannya orang, itu baru dibicarakan ketika tahap eksploitasi. Masih lama. Orang boleh lihat, negara Republik ini siapapun boleh melakukan hal yang sama. Tetapi proses itu masih jauh. Mungkin ada yang pernah ke Garut. Siapa pernah ke Garut? Orang itu kan gak sempat sana. Kalau pernah ke Garut, penduduk sudah ada masalah. Cuma tidak usah kita persoalkan itu. Yang kita persoalkan pentingnya kita berkomunikasi baik dengan masyarakat.
supaya mereka jelas. Kalau geothermal itu tidak mempunyai dampak lingkungan secara nyata seperti waktu saya kerja di tambang emas. Kenapa penolakan? Karena ada namanya arsip. Itu kita pakai. Jadi pasti ada dampak lingkungannya. Kalau geothermal ini tidak, tetapi dampak sosialnya pasti ada. Seperti ada bilang tadi, persoalan komponen kita ini kan di daerah pariwisata, kita perlu jaga ini. Inilah kekayaan kooperatif kita yang tidak dipunyai oleh daerah lain. Korporasi pariwisata penggunaan kooperatifnya pariwisata, tapi kita juga tidak bisa menutup mata seperti ketika Cina masih tirani, tutup diri, tidak maju-maju. Ketika dia buka diri, baru dia salah satu negara yang paling maju di dunia. Jadi prosesnya ini kita tidak bisa juga menenangkan. Nah, waktu kemarin kami hearing di Komisi 3 dan kemudian kita adakan rekomendasi untuk tunda, kan kami undang Pak Camat. Kami jauh bersama di sana, kami tidak punya alat. Itu ada dinamika fungsi kontrol. Ketika mahasiswa seperti datang masyarakat kan tidak kontrol tersebut. Kami punya camat di sana, Pak Sedra. Nah, ternyata menurut ada mahasiswa setelah rekomendasi beberapa kesatuan kemudian ya mereka masuk kan. Nah, ini apa sih rekomendasi kami sudah lakukan. Artinya betul kata mahasiswa bahwa jangan sampai ada konflik karena kita tidak mengetahui. Mari kita duduk bersama. Makanya kemarin saya bilang tolong sosialisasi. Itu sosialisasi di publik itu undang-undang. Kalau sosialisasi ini harusnya berulang-ulang sehingga masyarakat jelas. Nah ini kan hanya satu kali, makanya kita waktu itu kemarin bilang tunda. Sesuai juga dengan kebetulan ada Pak kepolisian, Pak Kapolres juga di sana, makanya waktu itu ditunda supaya jangan akses di lapangan. Tapi kalau memang informasi benar kata mahasiswa kita bahwa ada yang turun sesudah itu, kan kita tidak saling. Jangan sampai betul kata mahasiswa. Dan adik-adik sekalian dari sana, tokoh-tokoh masyarakat menjadi ekses. Misalnya dia tidak tahu, dia pikir maling yang masuk di dalam atau perampok, dia bunuh apa dan sebagainya. Padahal mereka penyidik, penyelidikan di sana, eksplorasi. Jadi intinya deh bahwa kalau geothermal itu mungkin nanti silakan bicara di pemerintah, tolong sekali tidak pemukiman semua di sana, geothermal di sini. Karena memang tidak terlalu, tetapi ya sudahlah, karena kita semua, saya juga bukan orang teknik, bukan orang pertambangan, jadi sedikit saja pengetahuan tentang geothermal. Tetapi saya melihat sendiri di Garut tidak ada masalah. Tetapi mungkin perlu kita semua duduk stakeholder yang ada supaya penjelasan jelas. Di Garut ada pertanian, ya. Di Manado banyak, tetapi kan perlu pengetahuan supaya kita sepaham yang sama. Mungkin di Garut oke, tetapi kan kita punya ada juga namanya lembaga adat. Bagaimana ada impact dengan ada istiadat yang dibangun selama ini di Tuang khususnya di Lembang Barat. Yang satu hal yang saya juga sampaikan bahwa saya dari ketua komisi sudah salah satu yang seperti sana perusahaan muda konservasi yaitu Balak Salam Wasik. Adik-adik tidak pernah datang dan saya berteriak-teriak. Tolong stop di sana. Masyarakatnya tidak. Kalau bicara pemerasan hutan, itu Balak Salam Wasik, Bapak lihat di sana, hancur. Kalau itu, jadi makanya kita kalau mau bicara ini, mari kita komprehensif sama-sama. Saya juga termasuk orang saya olahraga. Maupun nggak sampai berhenti di sana. Perusahaan hutan saya secara pribadi. Karena hutan itu penting bagi kita. Tetapi mari kita bersama-sama. Tidak mungkin saya anggota Dewan 30 mau ke sana. Kami masing-masing punya dapil. Kami di sana ada camatnya, di sana ada lurahnya, ada kepala lembangnya. Ini kan semua perangkat pemerintah. Nah, suara-suara yang ada itu kami tampung dan kami pasti lakukan hal yang terbaik. Karena satu hal yang perlu kita sadari adik-adik, kita juga harus berbicara aturan. Kita tidak bisa juga menabrak yang dilarang masuk. Kalau undang-undang dasar kita sepakati bersama sebagai konsensus umum Republik Indonesia, pasalnya ada.
Dan tanah Toraja itu bukan milik orang Toraja, milik bangsa Indonesia. Jadi kita betul-betul pahami bahwa ada kerusakan, tidak boleh kita merusak. Mari kita duduk bersama. Ada apa ini? Mari kita mencari jalan terbaik. Tetapi kalau kita menahan jangan. Orang Toraja di perantauan ini terlalu banyak. Kalau kita mau bicara ego sektoral, apa yang terjadi di Papua, apa yang terjadi di Kalimantan, apa yang terjadi di Surabaya, kalau itu yang selalu kita ego sektoral, maka saya paling tidak suka itu ego sektoral. Ini pun Toraja, ini pun Toraja, tidak bisa. Contoh Sungai Sadar. Sungai Sadar ini hanya 20% digunakan oleh tanah Toraja. Sisanya Pak Pindang, Endekan, Sidrap, termasuk Palopo dan sebagainya. Untuk apa pertanian? Pertanian itu apa? Untuk tanam pangan nasional. Jadi tidak boleh ada ego sektoral seperti ini di bangsa Indonesia ini. Tetapi bahwa kita menjaga lingkungan hidup kita menjaga ada di setiap kita, itu diwajibkan oleh negara. Dan untuk itu kita hidup bersama. Jadi adik-adik sekalian, bahwa informasi saya sangat bersyukur kepada adik-adik mahasiswa bahwa ada informasi seperti itu. Maka kami akan berkoordinasi dengan Pak Sekda untuk menindaklanjuti hal seperti itu supaya kita bisa akses lagi. Jangan pernah di sana, lurahnya menjadi kepala lembaga. Tolong kita saling menghormati supaya ini Pak menjadi hal yang baik. Kalau tidak seperti ini, kita menanam sendiri, masyarakat nanti menanggung pangan sama menjadi apa? Padahal gunanya pemerintah datang ke sini, gunanya hadir pemerintah datang memfasilitasi supaya semua ini baik. Bahwa kita malah tidak boleh, karena ada undang dasar kita negara bagian Republik Indonesia. Nanti kalau ego sektoral akan muncul, berapa orang, ribuan orang, jutaan orang Toraja di Papua muncul. Begitu juga di Kalimantan. Tidak boleh ada seperti itu di negara Republik Indonesia. Tetapi bahwa lingkungan ini wajib. Ada istilah wajib, karena itu keunggulan komparatif daripada tanah Toraja. Nah itu saja yang saya sampaikan adik-adik saya bahwa masih jauh, tetapi melarang itu tidak boleh. Silakan, prosesnya masih banyak, tapi studi bandinglah ke daerah-daerah yang sudah ada eksploitasi geotermalnya, supaya tidak kita lebih. Jangan mendengarkan orang-orang seperti saya mau kasih kamu informasi yang lebih dalam, kan saya bukan urusan saya. Tetapi kulitnya boleh kita tahu sama-sama. Tetapi kita jangan juga terprovokasi bahwa akan ada seperti ini. Geotermal itu kenapa jadi melakukan pertambangan? Karena pertambangan ini salah satu syaratnya itu adalah zat yang berfisik. Geotermal ini tidak berfisik karena dia panas, sama dengan udara ini. Jadi dia tidak, karena airnya kembali seperti semula. Tetapi yakinlah dia tidak mungkin kami 3 bulan anggota dewan orang Toraja asli, tidak mungkin. Saya punya saudara banyak Tuhan, tidak mungkin sama sekali kami ada hal seperti itu. Bahwa ada kehilapan, ada yang kami tidak tahu. Itulah kita mahasiswa, saudara-saudara saya dan masyarakat sebagai kelompok sosial. Kami manusia biasa. Kami punya keterbatasan, syukur ada adik-adik seperti ini. Dan inilah tugasnya mahasiswa. Jangan tidur, jangan pergi bakar kampus kalian. Ini mahasiswa seperti ini. Memang sudah mahasiswa ini. Makanya mungkin ada yang pernah baca yang dari buku dari Jerman. Dia katakan, dia selagi kamu mahasiswa idealis lah. Tetapi hanya mahasiswa bodoh ketika sudah terjun dalam masyarakat berpikir idealis. Kenapa? Artinya kamu sudah nanti punya anak, punya tanggung jawab dan sebagainya. Berkurang idealis. Sekarang kan tidak. Suara masyarakat, suara mahasiswa ini boleh dikatakan bahwa suara Tuhan lah yang biasa disebut. Karena mereka belum ada beban. Nah ini suara ini kita perlakukan dan kami tidak lanjuti. Tetapi bahwa ada yang masuk, kebetulan ada Pak Sekda. Pak Sekda bertanggung jawab full terhadap rekomendasi itu dan Pak Camat di sana bagaimana, apakah dia sosialisasi dengan kepala lembaganya, tokoh-tokoh masyarakat, sehingga tidak ada dulu. Bukan kita melawan undang-undang garis tidak, tapi untuk demi kita menjaga stabilitas, menjaga kepentingan masyarakat yang ada, supaya semuanya nanti berjalan lancar. Jadi begitu aja deh keterangan dari saya bahwa satu hal yang perlu kalian adik-adik mahasiswaku
bahwa kami ini orang kelas. Tidak mungkin. Tapi bahwa ada kehilapan, iya. Kami manusia biasa. Jadi tolong kami diingatkan, dan lebih kurangnya mungkin nanti kita diskusi lebih lanjut ya, Dek, ya. Nah, saya kembalikan dulu deh ya. Terima kasih. Terima kasih Ketua Komisi 3 sekaligus menerima aspirasi. Masih ada dari menerima aspirasi? Sebentar dulu, diselesaikan dulu supaya. Terima kasih, saya hormati Bapak Sekda, Wakil Bupati, Ketua DPRD, rekan-rekan sesama anggota DPRD, teman-teman dari mahasiswa dan bapak-bapak keamanan. Saya akan singkat saja, ya. Tapi sebelumnya kita mesti bersepakat bahwa persoalan aspirasi yang masuk di sini adalah menjadi tanggung jawab kita semua, baik di Pemda, DPRD, dan semua stakeholder yang ada di Tanah Toraja. Ya. Tidak ada persoalan keterwakilan dapil per dapil, karena ketika anggota DPRD dilantik, di situ dikatakan anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Tidak pernah ada bahasa anggota DPRD dapil 2, dapil 3, dapil 6. Sekiranya kita sepakat di situ dulu. Ya, kemudian selanjutnya, karena saya ini kebetulan dari dapil 6, ya, tetapi saya juga merasa tergugah dengan adanya aspirasi yang masuk dari Kecamatan Tertua. Kenapa? Karena saya juga berdarah tua. Ya, meskipun hanya bagian sebelah sini butuh CSM. Untuk itu, mau tidak mau, saya pasti akan mengakomodir semua aspirasi yang masuk dari bawah. Maka kebetulan juga saya di Komisi 3, ya, yang menerima aspirasi kemarin. Nah, di situ sudah disepakati bahwa jangan pernah ada aktivitas, ya, di lokasi ketika kita belum duduk bersama, baik itu antara pemerintah dari pusat dalam hal ini SDM dengan Pemda, ya, dinas-dinas terkait lainnya, dan masyarakat yang ada di sekitar situ. Itu kemarin, ya, kalau tidak salah, salah satu poin dari rekomendasi Komisi 3. Namun tadi